فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Dasarnya hamba-hamba Allah koyong diajari yaitu ngabukasin bila Allah satu maha bila Allah bila berlain a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa anzalahu ajran karim. Pertama, punaon Bapak sehingga Bapak ngaleri dulu ngetan walaupun Bapak karena perintah Allah sabab abdi hamba anjani mansa anu ciptakeun Allah khaliqan dari antara makhluk lain. Maka menurut logika ada, menurut akal yang sempurna dina nilai kehambaan otomatis sudah namun dan aturan kemudian ada Bapak tidak bisa terus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar Bapak dicintai karena perintah sabada iman dan iman kali pertama harus iman. Satu iman maka pemerintah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman wadzkurullah ingatlah Allah dzikran katsiran dengan ingat yang sebanyak-banyaknya kalayatnya anu saseueuna eta rasa jami-jami iman ka Allah. Tatkala Bapak ada yang menyuarakan suara tinggi, ada yang menyuarakan suara rendah, itu prerogatif Bapak. Karena Allah sudah membukakan izin. Karena tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Perintah harus keras ataupun perintah harus lembut. Dalam ayat itu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Eta dikir anu diucapkeun pada ditarik pada diucapkan sadaya karena ayat kebetulannya niatun aktif niat ngabulkeun Allah. Bapak ngaoskeun dengan suara keras, tapi keras bukan berarti bogor-bogoran. Eta sah Islam yang kita paham dalam arti kategori sunnah wal jamaah. Karena lain hoyong kamu Allah dan maha sama maha basor sama lain hoyong kamu itu makhluk tidak naria. Kalau memang tidak mau didengar oleh tidak mau kedengaran oleh Allah karena Allah maha sama maha basor maunya apa? Dan kalau memang tidak karena mau didengar oleh manusia maunya apa? Ya kalau kita bertujuan dengan suara keras itu karena ingin didengar oleh Allah berarti menganggap bahwa Allah itu tulis. Kita keras bukan ingin didengar oleh Allah karena Allah mau mendengar. Kita keras bukan ingin didengar manusia karena hukumnya dia, sedangkan dia adalah mengumpulkan amal kebaikan. Maka pikir keras akan tapi pikir lembut karena kita merasakan sebagai hamba di dalam Allah la ilaha illallah. Kenapa keras? Karena lebih keras nafsu dibanding suara kita. Ditarik-tarik ke orang mengucapkan la ilaha illallah nafsu makin kewae turun-turun baris bu
Kegeruh wae panasbaran sulit hate ulang raya kepayaan berita ke pemilik batur untung urang bingung batur bunga urang susah batur bunga urang susah aya panyawa kita sadaya gimana kalau seperti ibadah. Nah insya Allah ibu dan bapak pun sama manusia, insya Allah sama. Mudah-mudahan dengan dikurullah maka lambat lalu Allah akan inspirasi, mengilhami keberkahannya, ridhonya, rahmatnya akan menyertai bapak dan ibu dan terlami-lami mah ibu mikir ke Allah secara syariat Allah hakikatna insya Allah nabi ibu bapak sadaya amin. La ilaha illallah. Sabab tarikna lain hayuk kamu pingku Gusti lembutna lain naonnya Gusti lembut tarik lain hayuk kamu pingku Gusti tarik lain hayuk kamu pingku manusia tapi tarik teh ngelingan hati abdi ngelingan hati ibu bapak sabab nafsu segala dengan jiwa urang-urang sagala nu katempo, sagala nu karampas, sagala nu karasan kabayang teu hayalan urang salilana ngendap jadi memori kacinta urang hese ngaluarkeunana rek nyandarkeun di kata tanah ka baraya ka tokoh terkemuka ka intelektual ka cendekiawan ka ilmuwan lain menang jawaban nu paripurna nu kukuh kalah tuluy kalah nambahan panyakitna rebu nambahan karidurna nambahan kamelang malabahan kasieuna tuluyan wahina kalah beuki bingung nya kudu ka mana kita tuh daya deui Allah ala bidzikrillahi tatmainnul ya bageur sepurano daya deui pamarikan sejati sandaran utama ibadah ya dan kueling ka Allah hate bisa tenang kueling ka Allah hate bisa damai kueling ka Allah hate bisa bahagia proses narikanna kita biasa ampun Pak menganggap biasa salami lagi manusia dari pamijahan dari Cilungu dari Sudialaya dari Mekah setan mati acan pangsiun jadi kayu nah terus pangsiun di Cilungu setan acan nagoda bapak supaya menghayali ke Allah nagoda ibu supaya menghayali ke Allah acan pangsiun di Mekah di Madinah kita pangsiun mudah-mudahan kurang-kurang dikersahkan pangsiun orang-orang amin bahkan kurang dikersahkan kurang pangsiun bina dikir ke Allah amin marga lantaran kurang bedah dagang catai kemajuan bedah jabatan can ditayakan bedah kaya batu can dikasep kauran ulama tak jadi hal-hal dikir ke Allah membagi ada berapa terhesewai usaha terhesewai benerna belum mangkarak jatuh bangun wae kaya kurang serba salah mata kewe kuring mah dimana geus bener dimana geus bisa ikhlas kakara yang dikir mal bisa ikhlas teh dikir mabageur dan datangna ikhlas teh tina dikir da kalimah ikhlas lagi dikir kalimah la ilaha illallah kalimah la ilaha illallah teh kalimah ikhlas usabab kitu maka kalimah ikhlas harus proses insyaallah Allah Maha segala-gala akan memiliki kalimat ikhlas insya Allah memproses surah hidayah taufik antum amin bihaq la ilaha illallah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira he jalma-jalma nu iman kureling ka Allah kada yang eling saroba-roba yusabbihu wasabbihu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha wasabbihu bukratan wa asila sucikeun Allah dina enjing-enjing salmina sallallahu Ibnu Abbas nafsiranana ti enjing-enjing dugi ka kuning ti wangi dugi ka enjing-enjing berarti 24 jam full wasabbihu bukratan wa asila nasbihkeun ku kalimat tasbihna subhanallah nasbihkeun ku katauhidanana unggul Allah sandaran ibu unggul Allah tujuan ibu unggul Allah dampan nasbihkeun ku katauhidan jeung kamaripatanana
Eueuhan besi dina lubuk hati ibu, dina kolbun ibu, dina jiwa ibu. Ibadi Allah Maha Suci. Bersih tina kamusrikan, bersih tina kesombongan, bersih tina kaujuban, bersih tina kariaan. Sabab eta penyakit kabeh mempertuhankan hamba. Tatkala hamba muncul wujud, mesti hamba sedang memiliki menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tatkala hamba memunculkan ria, mesti dirinya akan mendudukan Tuhan walaupun teriak-teriak dia tidak mengakui Tuhan. Tapi seakan-akan dia sedang menandingi Tuhan. Maka dengan la ilaha illallah, maka sucikan Allah. Ngarampungan harfiahna, ngarampungan lafadzna, seseueur-seueurna ngaoskeun subhanallah. Lewat sholat sunat, hajat, lewat sunat tasbih, lewat ibu ngaoskeun di mana wae ke rumah wae. Sadayana mungkin kaluar tina kalimat tasbih. Tatkala ibu nuju tepan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu kalimat tasbih. Tatkala ibu menuju sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tatkala ibu mendapatkan takjub, kaget karena kejadian, maka ibu akan spontanitas mengucapkan subhanallah. Maka orang sasaran berjamaah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah ahipun sakabeh makna la ilaha illallah, ahipun sakabeh asma la ilaha illallah, ahipun sakabeh tujuan la ilaha illallah, ahipun sakabeh kamarifatan la ilaha illallah. Lain ngeukeun subhanallah tapi netepkeun subhanallah, lain ngeukeun kalimat Allahu akbar tapi netepkeun Allahu akbar la ilaha illallah. Insyaallah paham sadaya. Wasabbihu bukratan wa asila, sucikeun bageur Allah dina waktos enjing-enjing duwi kasonten disonten ge enjing-enjing. Itu tafsiran Ibnu Abbas, tafsir bebas. Maka selama 24 jam kita harus menyucikan Allah. Allah Maha Suci, terus jelas suci. Tidak disucikan bapak dan ibu pun Allah Maha Suci. Iya. Tapi kenapa bapak mensucikan Allah? Kenapa bapak menyucikan Allah dan ibu? Karena bapak yang merasakan butuh kesucian dari Allah. Karena berat beliau bisa bapak pensucian diri di hadapan Allah. Sedangkan dina urang loba marangan bae hate urang terus wae salilan, padahal kontrak semakin menipis. Jarak waktu ke depan untuk habis kontrak sudah mendekat, tapi kegewae rasa urang bakal resmi, tetep bae rasa urang bakal salilan salawas. Maka tatkala dikir muncul, mana dikir mengingatkan urang eueuh boga eueuh kuat angin Allah. Tatkala dikir muncul dina jiwana eueuh kaya eueuh sugih eueuh sampura angin Allah, maka diri urang merasa dirinya kehambaan muncul. Rasa urang nu hina, rasa urang nu butuh, rasa urang nu teu berdaya jeung kepada. Tatkala urang kadang-kadang apal ieu halal, apal ieu haram, tapi kadang-kadang urang tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mampu kadang-kadang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka di sini bagi para kalangan ahli ma'rifat, orang yang mengenal Allah
bahwa Allah sesungguhnya adalah Maha Pemberkati, Maha Penyempurna, Maha Penentu, mesti dia akan menauhidkan Allah di kala keadaan kamu apapun waktu itu, tatkala terpeleset ataupun tatkala to'at, maka akan memunculkan Allah segala-galanya. Kita tidak memiliki apa-apa, yang ada yang Maha Penyempurna adalah Allah yang Maha segala-galanya. La ilaha illallah. Maka Ibnu mengisbatkan Allah, menetapkan Allah penentu, menetapkan Allah pengasih, menetapkan Allah penyayang, menetapkan Allah pemberi, penguasa. Allah Maha segala-galanya. La ilaha illallah. Zikrullah, ingat Allah. Wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusolli alaikum. Pertama, orang yang mengingat Allah, laki-laki ataupun perempuan yang banyak mengingat Allah, pertama jaminan Allah akan memberikan rahmat, Allah akan menurunkan rahmat. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di desa Sadayana nuju dipapari sadayana rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lisan ibu terus dimanfaatkan. Dina suasana ibu menuju sehat lisana, bapak-bapak menuju sehat lisana, Allah lebih disehatkan untuk menyehatkan dunia dan akhirat. Bahwa lisan ibu didikirkan oleh Allah, disucikan, la ilaha illallah, maka Allah merusulkan rahmat. Pertama, keuntungan orang yang mengingat Allah adalah rahmat Allah selalu menyertai. Huwallazi yusolli alaikum, dia Allah menurunkan rahmat alaikum kepada kamu. Itu pedagang umat Islam. Maka ironi, heran sekali bagi orang yang tidak mengenal itu. Yang tidak mengenal itu karena ketidaktahuan itu tidak aneh, tapi yang sangat aneh kadang-kadang orang yang membenci itu, mengolok-olokkan orang, mengucapkan dikir karena pakai gerakan, tapi dia dengan hanya kualitas pemahaman, hanya dengan berdasarkan pemahaman tekstual, tidak ada dari Rasulnya, tidak ada dari kitab Allah. Oh, dikir itu tidak ada dari Rasul, dikir itu jelas diperintahkan Allah dan Rasul. Adapun gerakan badannya itu bukan urusan yang mengatur. Rasul dan Allah memberikan kebebasan, yang penting jangan loncat-loncat aja. La ilaha illallah. Kepalanya kepala ibu, kepala bapak, mastaka lagi mastaka ibu, mastaka bapak, dari gerakan kapal ikan kanan, dari kapal kiri. Apalagi kalau digerakkan menurutkan sebagaimana ulama-ulama tasawuf, yaitu mengkaji dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim. Kemudian syaitan datang mendatangi manusia siapapun manusia, kedudukan apapun manusia, mau jadi intelektual, cendekiawan, ilmuwan, setan selalu menernya. Dalam kapasitas apapun manusia, setan akan mencari celah-celah supaya manusia tidak mencintai diri pada Allah. Maka datangnya biasanya ke depan, belakang, kanan, kiri. Dongkap nanti biasa kapal ikan. Maka Rasul bersabda, "Adnu sayatinakum biqauli la ilaha illallah." Tutuplah pintu-pintu syaitan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya khalisah min nafsihi, yang keluar dari keikhlasan, dari dirinya yang penuh keikhlasan, khalisah min nafsihi. Ulama-ulama tasawuf mengambil landasan dari Quran dan hadis. Qurannya summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim. Lalu diimplementasikan dengan ekspresi kecintaan, saking menginginkan ketauhidan, maka dasarnya tetap pada Al-Quran. Lalu diucapkan kalimat nabi isbat, lalu diucapkan kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat miftahul jannah, kalimat afdhalul hasanah, kalimat la ilaha illallah. Puntennya bahasa Indonesianya Pak, punten. Yang dakwah ke seluruh dunia di mana mudah-mudahan, amin. Lagi seueur nu hoyongeun di Bali, Singapura, di Bali, Malaysia. Kalau sekali-kali bahasa Indonesia mereka akan tahu. Jadi saya sekali puntennya di mana? Karena mereka ingin mendengarkan permintaan orang Kalimantan, permintaan orang Sulawesi, permintaan orang Palembang, orang Bengkulu. Pak Kiai coba masukkan ke YouTube
Pak Kiai coba masukkan ke internet, kami ingin berdengar. Udah berapa ribu kali Pak Kiai dakwah, tapi kami belum dengar. Maka mudah-mudahan dengan adanya ikhwan akhwat, ibu dakirin dakirat muslimin muslimah menjadi nilai dakwah semuanya. Amin. Demi la ilaha dan tujuannya lillahi kalimatillah, demi meninggikan kemahabenaran kalimat Allah la ilaha illallah. Itu pertama, orang yang mengingat Allah akan dikasih rahmat. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu kalau ini innallaha wa malaikatahu, ya innallaha wa malaikatahu. Kalau ini wa malaikatuhu yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Para ulama tasawuf menafsirkan wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah memohonkan ampunan bagi orang dakirin-dakirat. Malaikat-malaikat Allah memohonkan ampunan bagi orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki dan perempuan, kage istri, kage bapak-bapak, kage ibu-ibu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah pada malam ini malaikat semuanya sedang memohonkan ampunan buat bapak ibu. Amin. Sedangkan kapasitas malaikat itu sudah dimampu oleh Allah, ditetapkan, doanya mesti dikabul Allah. Itu bukan kemampuan malaikat ditetapkan oleh Allah, itu prerogatif Allah. Tauhidnya mah itu prerogatif Allah, kasih sayang Allah, qadar Allah. Lalu Bapak merespon ayat itu dengan penuh antusias melalui toriko yang kita amalkan adalah qadiriyah banaksaban. Insya Allah yang menjamu semua toriko, karena semua toriko tetap berlandasan pokoknya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. Malaikat muka dua mengunutin ampunan tadati berangkat jana pami kayak ampunan Allah resku dosa urang tiap menit, tiap jam, tiap poe, tiap minggu, tiap tahun sapa paosna lain murangan tapi namahan, padahal urang umur semakin murangan resku tapi dosa semakin nambahan. Lamun teu pengin karunia rahmat pitulung ridho sangapunten Allah rek saha atuh nulungan urang. Maka tatkala ibu, kenapa ibu berpikir? Kenapa bapak berpikir? Maka jawab oleh hati bapak dan oleh hati ibu kepada diri bapak dan ibu saja. Apabila godaan nafsu akan menggelincirkan kita dari ingatan kita supaya tidak mengingat Allah, jawablah kalau kita tidak dikir pada Allah, kalau kita tidak menyembah Allah, kalau kita tidak beribadah Allah, siapa yang akan menolong kita? Kalau kita tidak mengingat Allah, siapa yang akan menolong kita? Sedangkan dikir ini perintah Allah, dijadikan ibadah oleh Allah, dijadikan rahmat oleh Allah. Maka tatkala orang yang mengolok-olok, yang membenci, yang menghina dengan pengucapan kalimat lafaz la ilaha ataupun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apa alasannya gerangan kalau kita mengikuti orang yang tidak senang dikir? Buat apa kita mengikut pada mereka misal? Sedangkan mereka pun akan meninggalkan dunia, kita pun akan meninggalkan dunia. Marang teu bakal maut, urang ge bakal maut terus. Ari nu gaduna pun Allah nyalira. Anu hiji beda jeung manusia, hiji beda jeung sakabeh Allah. Hiji datna, hiji sifatna, hiji amal. La ilaha illallah. Nah, masakeun anu dosa, rumaos abdi seueur dosa. Mata kami telah teras dikir kamanten la ilaha illallah. Yang kedua, Allah memohonkan ampunan buat dosa-dosa kita supaya mendapatkan ampunan. Wa malaikat. Yang ketiga adalah yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, akan dikeluarkan orang-orang yang mengingat Allah dari kemusyrikan kepada ketauhidan. Amin. Bahkan dikeluarkan ibu-ibu, bapak-bapak seringna eling ka Allah tidak kemusyrikan karena ketauhidan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Artikan seluas apapun, berjuta-juta makna, bermiliar-miliar makna, karena dikeluarkan apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan ibu bapak abdi dikeluarkan tidak lupa hutang karena lupa tagihan. Amin. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur.
Tina dulu sholat sunat karena ketol sholat sunat. Amin. Liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur. Tina dulu baca Quran karena daya kan baca Quran. Amin. Itu nur semuanya. Kebenaran, hidayah, taufik. La ilaha illallah. Di samping ibu mentauhidkan Allah waktu itu, di samping bapak mentauhidkan Allah di waktu ini, dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, otomatis bapak ada nilai dikir syukur pada Allah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Pertama, Allah mengadakan kita sebagai manusia. Alhamdulillah kita dijadikan manusia. Alhamdulillah kita tidak dijadikan kerbau. Alhamdulillah kita tidak dijadikan kambing. Alhamdulillah kita tidak dijadikan ayam. Alhamdulillah kita tidak dijadikan harimau. Alhamdulillah kita tidak dijadikan bebatuan. Dengan zikir Allah, dengan mengingat Allah, bapak dan ibu otomatis ada nilai makna mensyukuri nikmat dijadikan manusia. Amin. La ilaha illallah. Naik membuka makna lagi. Kalau sudah dikir syukur, maka liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur teraplikasikan karena Allah memberikan pada hamba yang mengingat. Dan keempat adalah setempel mungkin sejati oleh Allah dikasihkan. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah orang-orang yang mengingat Allah, laki-laki dan perempuan, menjadi mukmin sejati di sisi Rabb-nya. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan mengingat Allah, salatmu sampai menuju Allah. Amin. Dengan mengingat Allah, zakat, puasa, ibadah hajimu sampai ke hadirat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kita bingung ingat Allah, bingung kita di rahmat Allah. Amin. Kita suka ingat Allah, suka kita di rahmat Allah. Amin. Bapak ibu ingat Allah, bapak bahagia, ibu bahagia, ingat Allah, bahagia bapak, bahagia ibu di rahmat. Bapak bingung, bapak bahagia, lupa Allah. Bingung bapak, bahagia bapak di laknat Allah. Karena tidak akan ada arti. Orang lupa Allah tidak akan ada arti. Yang ada pemunculan diri, pencitraan diri. Segala sesuatu tidak menjadikan makna yang berarti di dunia ataupun di akhirat. Penuh kepalsuan, imitasi belaka. Kalau kita tidak berdasarkan kebenaran Allah dalam ruh hati kita, jiwa kita. La ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah sholat bapak jadi berarti. Dengan la ilaha illallah haji bapak jadi berarti. Dengan la ilaha illallah saum bapak jadi berarti. Dengan la ilaha illallah amal soleh bapak, amal ma'ruf nahi munkar bapak ibu menjadi berarti. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman bangsa. Amin. Maka pantas tidak Allah dalam ayat itu di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Alla takhafu wa la tahzanu. Fatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami semua Allah, kemudian meneguhkan pendirian, mengistiqomahkan ucapannya, ingatannya, perilakunya
dalam ketauhidan. Rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami semua Allah. Dan terus continue diistiqomahkan, ditetapkan dalam kesehariannya. Sapa paus nadian germak gereget gerbingung gerbunga gerimana wae bapak ibu ayah Allah sadar. Tatkala ibu kadang-kadang digonjang-ganjing, buka bingung, buka susah, tapi tetap ente berpaling di Allah, ente ngabalir di Allah. Tatkala dirun buka bahagia, buka nikmatan, tetap ente berpaling di Allah. Untung nak kumaha, tatkala bapak ibu di mana bingung, ente lagi Allah, insya Allah bapak mau tepayaan berikan di barisan. Bakal tetap sadar, tapi tawakal Allah tujuan. Tapi usaha bapak usaha ibu seprofesional mungkin, seadanya terus gerak, tapi hati tetap takwid tawakal ke Allah, nauhid Allah. Hasbunallahu wa ni'mal itu kebenaran la ilaha illallah. Wa kana bil mu'minina rahim. Dan adalah orang-orang yang mendapat Allah menjadi mukmin yang sejati, yang mendapatkan kasih sayang Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Penghormatan pada mereka yang datang dari Allah kepada orang dakiri dakira, Allah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, dijadikanlah penghormatan, yaitu salam, kesejahteraan yang abadi dunia dan akhirat bagi orang yang mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan. Amin. Itu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tatkala pertemuan bapak dengan ibu dengan Allah, pertemuan di dunia dan di akhirat. Pertemuan di dunia tatkala qalbun mahrifat bapak dan ibu merasakan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, hanya Allah yang merasa, hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang membelai kita. Itu seakan-akan kita berhadapan bersama Rabb kita, tidak berpaling kepada selainnya. Masih Allah, hanya Allah tujuan. Dzikrullahi akbar. Terus interaksi bersama Allah dan penghormatan Allah, keselamatan dan semua. Amin. Laksana Allah telah memberikan salam padanya tatkala Isra dan Mi'raj. Di kala Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW mendapatkan pembukaan hijab ketentuan dari Allah, keselamatan bagi kamu wahai Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam sejahtera bagi wahai Nabi. Pemilik salam memberikannya. Siapa yang akan mengintervensi? Tidak mungkin ada sesuatu apapun yang berarti. Tatkala Allah mengaturkan salam bagi orang-orang yang mengingat Allah, karena Rasul pimpinannya dakirin, karena Rasul aqrabu billah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqrabu billah, yang sangat makrifat pada Allah, yang memberikan contoh, memberikan perintah kepada umatnya yang ingin mengikutinya. Jadidu imanku, tidak usah didahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabat cuma harus menanyakan para sahabat, oh, baik jadidu imanana ya Rasulullah. Berbicara para sahabat, bagaimana cara membutuhkan memperbaharui iman kami semua ya Rasulullah? Kumaha cara ya Rasulullah, wahai utusan Allah, cara ngawut-ngawut iman abdi sarerea ya sahur para sahabat. Maka Rasulullah bersabda, qala bi kasrati qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ada toriko rifaiyah, ada toriko syatoriyah, ada toriko satiliyah, ada toriko alawiyah, ada toriko wasaliyah dan seterusnya. Wabil aula yang kita amalkan toriko qadiriyah wa naksaban. Memakai inti amalan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Amalan bagaimana lagi yang kita amalkan? Seluruh amalan yang ada dalam Islam itu amalan orang-orang toriko. Cuma intinya supaya berlandas tetap dalam ketauhidan, dalam la ilaha illallah. Kita ibadah bukan seperti para
pedagang, para tambang, tapi kita ingin ibadah, ingin para pecinta. Mudah-mudahan walaupun diumpamakan keikhlasan itu ada yang 3 tingkatan. Pertama, menurut dina kitab Hidayatul Adiyah ila Thoriqil Awliya, pendapat nama tilu kahiji ibadah doa ibadah itu karena Allah Subhanahu nyata ikhlas teh anu al ikhlasu alla tatluba li amalika syahidan wa yarda. Ari ngaran ikhlas nyata anu teu aya dipisupkeun dina amal bapa teu aya hoyong kasaksi kusalian ti Allah. Tetap dina sholat ibu, sholat bapak, sholat abi, zakat bapak, zakat ibu, zakat abi, nu hoyong janten saksi teh kumpul Allah. Itu ikhlas yang paling penting. Mudah-mudahan Allah memparingkeun kaum sadaya. Amin. Itu yang kedua, anu kedua nyata martabat kedua, hari martabat kedua ikhlasna seperti para pedagang. Mohon maaf, dari kurang mayoritas dagang. Para pedagang, setiap kita mengorbankan sesuatu, puasa, sesuatu kewajiban, ibadah haji, jadikan kewajiban, bahkan amal-amal kurang, sholat sunat kurang, sholat hajat, sholat duha dijadikan untuk keuntungan kanibra, supados lebih manjur dina dagangna, lebih manjur dina mana, lebih manjur dina favorit atau di popularitasna. Itu semua dijadikan kurang naon teh lah tujuan hoyong kenging langkung barokah dina yuswa, dina ilmu, dina amal, dina keuntungan. Eta namina ikhlas nomor 2. Nah, ikhlas aya nu ikhlas seperti sesieun ku neraka. Anu tadi mah karena ingin surga, anu kedua, anu katilu karena sieun ku neraka, sieun dibudak-budak ku api neraka. Eta oge seperti ibadah babuna ka majikan karena sieun. Tapi ibadah anu ikhlas anu paling utama nyaeta kumpul karena taqarrub ila nawai taqarruban ila ilahi antama sudi waridho kama lumi a'tini mahabbataka wa ma ribataka. Lalu terus dipaparinkeun alamungan guru agung Sayyiduna wa Mursyiduna Syekh Sayyidullah Fatajul Arif radhiyallahu anhu dijadikan tujuan urang dina urang menyulikir ka Allah mengucapkeun kalimat tauhid la ilaha illallah. Tujuan anu utama nyaeta ilahi anta maksudi waridho kama lumi a'tini mahabbataka wa ma ribataka. Anu kan itu sangkan milu dagang urang, sangkan milu tani urang, sangkan milu usaha urang, sangkan milu ke kantor urang, sangkan milu ke kebon kakmol, ke mana wae daratan lautan udara, tetap ilahi anta maksud waridho kama lumi a'tini mahabbataka wa ma ribataka. Insyaallah Allah Rahman, insyaallah itu dunia di akhirat. Amin. Tapi nuka dua, nuka tilu, nuka opat, namun ayat nuka opat karena sama-sama ngali, nuka opat mah ingin kurang supaya lebih hebat di manusia, karena supaya lebih muncul nuka opat, lebih naon baik. Seperti kurang maca surah Waqiah, maca surah Yasin, maca surah Nuh, maca surah Yusuf misalnya, karena supaya lebih hebat. Eta oke tetap sahur dina kitab Hidayatul Adiyah ila Thoriqil Awliya atau Kifayatul Asfiya wa Minhajul Asfiya, Kifayatul Adiyah wa Minhajul Asfiya. Eta oke tetap kategorina kalau kana ikhlas. Mung ikhlasna nomor 2, nomor 3, nomor 4 tetap nuka hiji nama ilahi anta maksudi waridho kama lumi a'tini mahabbataka wa ma ade teh ngawon kan nomor 3 teh dari nomor 4 teh dari batu eta teh sok aya kurang leres Pak lain ka batu kalau ka batu mah urang teh ikhlas kalau nuduh ka batu teh ikhlas deh padahal proses eta teu naon-naon
tabios karena berproses dapatnya pada kenyataan apa itu kan nomor tilu 2 sarang nomor 4 ya 2 tilu 4 ya kalau mana kan dengan diri kurang harus pak aku bagi itu proses maka hasilnya amalan anak kami beramal terus mudah-mudahan akhirnya terus Allah mengilhami kita menginspirasi kita sebagaimana para ulama mengatakan la ilaha hikmatul kamilah, la ilaha illallah adalah hikmah yang paling sempurna. Biha la ilaha illallah, biha dengan la ilaha illallah yang tak abdu ila hadratil kursi. Terangkat dari seorang hamba sampai ke hadirat Allah. Lu tadinya ikhlas nomor 2, nomor 3, nomor 4. Mudah-mudahan akhirnya dengan terus memudahwamahkan dan zikrullah la ilaha akhirnya Allah terus meningkatkan kualitas kita sebagai hamba dan meningkatkan kualitas keikhlasan kita sampai kepada yang paripurna mudah-mudahan amin. Jadi hidup yang makin abdu ila hadratil kursi sehingga terangkat semua amal kita terangkat saja yang pakaian kurang menuju kehadirat Allah subhanahu tak bakal nutup kurang tak kala la ilaha illallah sampai kehadirat Allah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan karunia Allah sampainya kepada Allah. Dan bila kan sorry dengan bukan cara kita dan bukan dengan batasnya, tapi dengan kemahakuasaan Allah, kemahakesempurnaan Allah. La ilaha illallah. Anu akhirna menutup aib kita, menutup kekurangan kita, menutup luka lama kita, menutup dosa nista kita. Mudah-mudahan amin. Karena Allah Ghafur, karena Allah Ghaffar, karena Allah Rauf, karena Allah Aziz. Semua sifat Allah karena nama datnya oleh aku, oleh ibu, oleh bapak terus di jiwa yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Itu kan sifat yang tidak bisa dari dan la ilaha mudah-mudahan kalau dia turun aib di bapak saleh amin. Ya satarul uyub wahai yang menutupi aib kita, wahai yang menutupi aib hamba. Ya satarul uyub ya wasi'al maghfirah yang maha luas ampunannya siapa bu? Allah. La ilaha illallah. Namun tadi tutup Allah rekumaha aku kurang nutupna, rekumaha kurang halanganana, tongkoro di masa pinudia ge kurang terbiasa. Hari karunia Allah ngalampungan gopurna, ngalampungan tutup-tutupna, indah kabina-bina terus nutup rupi-rupi kalmahan kakirangan kita terus nutup air kurang, terus nutup kadilapan kurang. Padahal umur begini rangan hari dosa mah begini nambahan tapi kekebaik kurang teh gagarancangan asa bakal panggila nabai. Padahal dalil nyata terus dilala jauhin tetangga balaya terus mayunan kurang terus tetangga saudara telah mendahului kita, orang yang mencintai kita dan orang yang dicintai kita sudah berangkat menuju kepadanya. Orang yang telah kita cintai mereka telah mendahului kita. Berapa orang-orang yang mencintai kita telah pamit menuju dari kita, pamit menuju ilahi. Tapi tetap kita masih merasa bahwa kita akan selamat. Ini kenapa? Karena tutup hati masih tebal, masih jauh kita. Tatkala muncul hati kita mengingat Allah, maka terenyuh hati kita, merasa kita hamba yang utuh oleh Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah. ilaha
tanpa ditutup oleh Allah. Ibadah kita dengan nikmat telinga saja sudah tidak ada artinya. Ibadah kita dengan nikmat mata dan melihatnya tidak ada artinya. Ibadah kita dengan bercanda gurau, bersenda gurau, berbicara, duduk dan berjalan pun nikmat Allah yang tak terhingga, tidak mungkin ada artinya kalau tidak ditutup oleh Sang Maha Pemberinya, yang Maha Kasih dan Maha Sayang, Allah yang Maha segalanya. Maka dengan mengingat Allah, Allah menyayangi. Ilahi kita tidak mengaku memiliki kekuatan, tidak mengaku kita paripurna dalam ibadah, tapi kita wajib beribadah, tapi tetap kita wajib mendatangi Allah dengan penuh keikhlasan, walaupun kita merasakan sangat lemah, sangat tidak kuat, tapi seprofesional mungkin kita melakukan yang sebaik-baiknya menurut agama, tapi tetap kita tidak pantas sebenarnya dengan amal kita masuk surga. Tapi kan kita tidak kuat dengan neraka. Oleh karena itu beramal seproporsional mungkin, keputusan di tangan Allah, ketentuan Allah. Tapi kalau tidak seprofesional mungkin, kita tidak tercemari dengan kontaminasi syirik. Mudah-mudahan Allah mengokohkan ketauhidan kita, amin. Jadi hati yang tetap tauhid, tawakal, badannya tetap ikhtiar. Kalian hidup murogetan, atau itu akidah sunnah wal jamaah melalui metode thariqah qadiriyah sahabat ya. Maka kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah pun mengasihi dengan ridho dan rahmat. Umur kita semakin mengurang, tapi dosa kita semakin menambah. Ya Allah, kalau bukan karena pertolongan-Mu, siapa lagi akan menolong? Tolonglah iman abad kami semua ya Allah, muslimin muslimat semuanya ya Allah, dengan ridho dan rahmat sesuai firman Fa'lam annahu la ilaha astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka kami dengan metode thariqah qadiriyah sama dia untuk belajar sedikit-sedikit mengimplementasikan, mengaplikasikan perintah dan firman ya Allah. Walaupun kami sangat jauh dari kesempurnaan, tapi dekatlah kami dengan naungan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan sadayana walaupun kita tadi tidak tahu tamian rahmat ridho mantena, mudah-mudahan tetap di dunia bahagia di akhirat. Amin. Sakumaha bidau mantena udah dijadikan doa kurang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan doa itu adalah untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan doa itu yang Allah kabulkan untuk kita semua. Amin. Ina sallallahu apun kasuhur atur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan abi sang ibu terus ditepangkeun di dunia ieu. Mudah-mudahan oke ditepangkeun sasaran di surga. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi
محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد